Assalamualaikum. Selamat datang di sudut malam kita. Namaku Raka. Aku bukan pemburu hantu. Bukan juga orang yang suka hel-hel, berbau mistis. Aku cuma seorang konten kreator kecil yang gemar membahas bangunan tua dan sejarahnya. Tapi malam itu, entah kenapa, langkahku terasa lebih berat dari biasanya. Mungkin karena tempat yang kutuju bukan sekadar bangunan tua biasa, melainkan pabrik gula peninggalan zaman Belanda yang katanya sudah puluhan tahun tak ada yang berani memasukinya. Setelah matahari tenggelam, aku masih ingat bagaimana suasana sore itu. Langit memerah, matahari condong ke barat, dan di ujung jalan desa, siluet bangunan besar berdiri sendu. Cerobong asapnya menjulang tinggi, tapi sudah lama tak mengeluarkan apa-apa selain debu dan kenangan. Dari jauh saja sudah terasa hawa aneh. Bukan dingin, tapi lebih seperti tekanan halus yang membuat bulu kuduk berdiri tanpa sebab. Rak, serius mau lanjut? Warga tadi aja pada bilang, jangan kesana malam-malam, kata Bayu. Sahabatku sejak SMA, suaranya bergetar. Tapi aku tahu, dia akan tetap ikut. Ia penakut, tapi tak pernah mau mengaku. Aku hanya tersenyum tipis. Kalau semua orang takut, siapa yang bakal tahu sejarah tempat ini, Bay? Bayu menghela napas panjang. Ya, tapi sejarah kan nggak harus dicari malam-malam juga. Kami tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Tapi tawa itu cepat hilang. Begitu angin lewat, membawa aroma besi tua yang entah dari mana datangnya. Pabrik itu berdiri di antara pepohonan kering, seolah sengaja disembunyikan dari dunia. Gerbang depannya berkarat, rantainya melingkar seperti ular yang tidur. Di sebelah kanan, pelang tua bertuliskan Sukerfabrik Ban Loekar. Tulisan Belanda yang sudah pudar, tapi masih bisa terbaca samar-samar. Aku membuka kamera dan mulai merekam. Kita mulai dokumentasi dari sini. Tahun berdiri 1893, ditutup tahun ke 1947. Katanya, dulu pabrik ini salah satu yang paling maju di Jawa Tengah. Bayu mengangguk, menyorotkan senter kecil ke arah dinding. Lihat itu, Rak. Ada bekas cap tangan di temboknya. Aku mendekat. Benar, di dinding dekat pintu masuk ada puluhan kap tangan kehitaman. Mungkin jelaga atau sesuatu yang lebih tua dari itu. Aku menelan ludah pelan, mencoba tetap rasional. Kami melangkah masuk, lantai berdebu. Setiap langkah mengeluarkan suara lembut seperti bisikan. Udara di dalam lembab dan berat, seolah menyimpan napas dari masa lalu yang belum sempat dilepaskan. Di beberapa sudut terlihat mesin-mesin besar yang sudah kusam. Dia membatu, tapi entah kenapa terasa seperti sedang menunggu sesuatu. Aku mengarahkan kamera ke satu mesin penggiling yang paling besar. Bayu, ini mungkin mesin utama penggiling tebu. Lihat, masih utuh. Baju mendekat matanya, menatap roda besi yang berkarat. Kayak bisa nyala kapan aja, Ira, katanya, setengah berbisik. Aku tertawa kecil, tapi tak menjawab. Dalam hati, aku juga merasa hal yang sama. Mesin itu diam, tapi ada aura aneh di sekelilingnya, seperti tubuh yang masih menyimpan sisa panas setelah bekerja terlalu lama. Kami terus berjalan menyusuri lorong pabrik. Di kiri kanan, ada ruang-ruang kecil yang dulunya mungkin tempat penyimpanan atau kantor mandor. Beberapa pintu sudah lepas dari engselnya. Sebagian masih terkunci rapat, seolah menolak dibuka. Aku berhenti sejenak di depan satu pintu kayu tua dengan tulisan kantor. Kantor. Aku sempat berpikir untuk masuk, tapi sesuatu di dalam diriku menahan langkah. Bukan karena takut, lebih seperti firasat. Baik, nanti aja deh. Ruang ini kita keliling luar dulu, kataku. Bayu mengangguk cepat, seolah menunggu alasan untuk menjauh dari sana. Kami berdua keluar lagi ke halaman pabrik. Di sana, rumput liar tumbuh tinggi sampai setinggi lutut, dan di tengah halaman berdiri menara kecil dengan lonceng besi di puncaknya. Aku mendongak. Lonceng itu miring ke samping, sebagian patah. Tapi, meskipun rusak,
Aku bisa merasakan sesuatu dari benda itu, semacam beban sejarah yang berat. Konon, lonceng itu dulu dibunyikan setiap kali giliran kerja dimulai dan berakhir, tapi ada cerita lain yang lebih kelam, yang warga desa masih bisikan diam-diam, bahwa lonceng itu pernah berdentang sendiri di tengah malam. Lama setelah semua pekerja pabrik pergi, aku menggeleng pelan, mencoba menepis pikiran aneh itu. Tapi Bayu justru bertanya lirih, "Rah, kalau lonceng itu bunyi nanti malam, kamu mau lanjut?" Aku menatap pabrik di belakang kami. Gelap, besar, dan diam, lalu menatap kamera di tanganku. Kalau lonceng itu bunyi, Bay, mungkin kita bakal tahu kenapa tempat ini tak pernah banner-banner ditinggalkan. Aku tidak tahu saat itu bahwa kata-kataku akan menjadi pembuka bagi malam paling panjang dalam hidupku. Malam mulai turun perlahan, menyelimuti halaman pabrik gula itu dengan kabut tipis yang entah datang dari mana. Cahaya senter di tangan kami tampak tak berdaya menembus kegelapan yang semakin rapat. Di udara tercium bau karat dan gula basi, seperti sisa-sisa masa lalu yang enggan benar-benar pergi. Aku, Raka, mencoba menenangkan diri. Kamera masih menyala, merekam setiap langkah. Bayu berjalan di belakang, sesekali menoleh ke arah gerbang yang semakin jauh. Kami tidak banyak bicara, mungkin karena suasana di sekitar terlalu sunyi untuk dipecah dengan obrolan. Namun, tiba-tiba dari arah bangunan sebelah kanan terdengar suara ranting patah. Aku berhenti. Sinar senter menyorot liar, mencari sumbernya. Bayu menepuk pundakku pelan. "Rak, ada orang." "Ya," suaranya nyaris tak terdengar. Belum sempat ku jawab, dari balik semak muncul sosok lelaki tua, mengenakan jaket abu-abu kusam dan topi lusuh. Wajahnya keras, tapi matanya teduh. Ia berjalan perlahan, seolah sudah mengenal setiap batu di tempat ini. "Malam, Nak," katanya dengan suara berat, tapi ramah. "Kalian ngapain di sini?" Aku segera menurunkan kamera dan menjelaskan bahwa kami hanya sedang membuat video dokumenter tentang sejarah pabrik ini. Lelaki tua itu mengangguk pelan. "Oh, dokumenter. Ya, begas. Tapi kalian datangnya salah waktu." Aku menatapnya heran. "Salah waktu, Pak." Ia menatap ke arah bangunan besar di belakangku. "Pabrik ini gak suka didatangi malam-malam. Dulu, waktu masih jalan, pabrik ini gak pernah berhenti kerja. Siang dan malam. Ada giliran siang, ada giliran malam. Tapi waktu perang datang, semua berhenti. Cuma entah kenapa, kadang suara mesinnya masih kedengeran sampai sekarang." Bayu spontan menelan ludah. "Maksudnya, mesin itu masih bisa nyala, Pak?" Lelaki itu menggeleng perlahan. "Bukan nyala, nah. Cuma mereka yang dulu kerja di sini belum terbiasa berhenti." Kata-kata itu membuat udara di sekeliling terasa lebih dingin. Aku mencoba tetap tenang. "Bapak penjaga di sini?" tanyaku pelan. "Iya," jawabnya. "Namaku Pak Tarman. Dari muda sampai sekarang jaga tempat ini. Dulu saya juga kerja di bagian gudang. Sekarang cuma jagain supaya nggak ada yang sembarangan masuk. Soalnya kadang mereka suka ganggu orang yang datang tanpa izin." Bayu melangkah mundur setengah langkah. "Mereka siapa, Pak?" Pak Tarman tak langsung menjawab. Ia hanya menatap langit malam yang mulai gelap sempurna. "Nak, kalau nanti kalian dengar suara mesin muter, jangan ditengok, langsung keluar aja. Jangan nanya, jangan rekam, jalan aja pelan-pelan. Tapi jangan lari." Aku terdiam beberapa detik. Peringatan itu terdengar terlalu spesifik untuk dianggap sekadar cerita. "Pak Tarman," kataku hati-hati, "apa Bapak pernah dengar sendiri suara itu?" Ia menghela napas panjang. "Pernah, lebih dari sekali. Tapi bukan cuma suara mesin. Kadang ada langkah orang, kadang nyanyian. Zaman dulu, para pekerja biasa nyanyi biar nggak ngantuk. Lagu Belanda campur Jawa. Nadanya aneh, kayak sedih, tapi juga pasrah." Aku mencoba tersenyum, meski rasanya
canggung. Kalau gitu, mungkin itu cuma hembusan angin atau suara besi yang bergesekan, Pak. Pak Tarman menatapku lama. Matanya tajam namun tenang. Boleh saja kamu pikir begitu, Nak Raka. Tapi ingat, yang sudah terlalu lama bekerja di tempat ini kadang lupa cara pulang. Bayu menarik ujung jaketku, pelan tapi cukup kuat untuk memberi isyarat ingin pergi. Aku mengangguk pada Pak Tarman. Terima kasih, Pak. Kami cuma sebentar. Janji, habis ambil gambar, langsung balik. Lelaki tua itu tersenyum samar. Baiklah, tapi saya ingatkan sekali lagi. Kalau dengar suara mesin menggiling, jangan cari sumbernya. Kami meninggalkan Pak Tarman dan kembali ke arah gedung utama. Di belakangku, ku dengar langkahnya menjauh perlahan. Makin lama makin hilang. Anehnya, ketika aku menoleh sekali lagi, sosoknya sudah tak tampak. Hanya ada kabut yang bergelayut rendah di sekitar halaman. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin ia kembali ke pos jaga. Tapi entah kenapa, ada perasaan aneh menyelip di dada. Semacam firasat halus bahwa peringatan itu bukan sekadar omong kosong. Penjaga tua baju berbisik, "Ra, kalau nanti mesin itu beneran bunyi, kita cabut." Ya, aku menatap pabrik tua yang berdiri diam di hadapan kami. "Tenang, Bay. Kita cuma ambil gambar luar aja malam ini." Namun dalam hati, aku tahu malam ini belum selesai. Karena tempat seperti ini tidak diam begitu saja. Ungu. Dan mungkin mulai sekarang, kami yang sedang dilihat. Udara di dalam pabrik semakin berat. Entah karena debu atau karena sesuatu yang lain. Cahaya senter kami menyorot dinding kusam yang mulai ditelan bayangan. Setiap langkah menimbulkan gema kecil yang seperti menjawab langkah kami sendiri. Aku, Raka, mencoba tetap fokus pada kamera di tanganku. Tapi semakin lama, getaran kecil di layar seolah meniru detak jantungku yang mulai tak beraturan. Sejak bertemu Pak Tarman, suasana hati kami berubah. Kata-katanya tadi tentang mesin yang masih berputar terus terngiang di kepala. "Rak," bisik Bayu, "kita udah cukup jauh kan? Balik aja." Ya, aku menatap sekeliling. Di depan, lorong panjang terbuka menuju ruang produksi utama. Di sanalah dulu tebu digiling, gula dimasak, dan ribuan pekerja bekerja bergantian siang malam. Ruangan besar itu tampak seperti perut raksasa yang gelap, menelan cahaya senter kami tanpa sisa. "Sebentar aja lagi, Bay," jawabku pelan. "Kita ambil beberapa gambar di dalam situ, habis itu pulang." Bayu hanya mendengus kecil, tapi langkahnya tetap mengikutiku. Walau jelas-jelas berat, kami menuruni beberapa anak tangga berdebu dan tiba di ruang utama. Mesin-mesin tua berdiri berderet di sana. Roda baja besar, pipa melingkar, dan rantai yang menggantung diam. Semua membeku, tapi entah kenapa, aku merasa sedang diawasi dari balik besi tua itu. Aku mengangkat kamera, mencoba merekam suasana. Pabrik gula Lukar dibangun tahun 1893 oleh perusahaan Belanda. Kini menjadi saksi bisu sejarah panjang kolonial di Jawa. Ucapku pelan, seperti pembuka narasi. Mesin di sini pernah berputar tanpa henti, siang dan malam. Tapi malam ini mereka tidur. Sebelum kalimat itu selesai, tiba-tiba terdengar sesuatu, sebuah bunyi halus, seperti rantai beradu pelan. Kring, kring. Bayu langsung memegang lenganku. "Ra, kamu dengar?" Suaranya hampir tak terdengar. Aku berhenti merekam, mengangkat kepala. Bunyi itu datang dari arah mesin besar di tengah ruangan. Awalnya pelan, lalu disusul suara berderak logam, seperti roda yang bergeser sedikit. Aku menyorot senter ke arah suara, tapi yang terlihat hanya bayangan roda besi besar yang diam. "Mungkin tikus," kataku, berusaha tenang. Tapi lidahku terasa kering. "Ra, itu bukan tikus," jawab Bayu. "Tikus gak bisa geser roda setengah ton." Aku menelan ludah. Di antara dengung kecil yang entah dari mana, mulai terdengar suara lain, samar, seperti desah orang bernapas berat. Tidak dekat,
tapi juga tidak jauh. Bayu mundur satu langkah. Rak, aku nggak suka tempat ini. Aku mengarahkan senter ke lantai. Debu menari dalam cahaya. Lalu aku melihatnya. Jejak kaki samar mengarah ke salah satu mesin di ujung ruangan. Bukan jejak baru. Tapi anehnya, debunya di sekitar jejak itu seperti baru tersibak. Aku memaksa langkah mendekat. Rasa penasaran mengalahkan logika. Cuma mau lihat sedikit, Bay. Habis itu kita keluar. Rak, tolong jangan. Tapi aku sudah lebih dulu menunduk di dekat mesin besar itu. Besinya berkarat, rantainya menggantung. Namun, di balik roda penggiling, ada sesuatu yang membuatku berhenti bernapas sejenak. Sebuah topi kerja lusuh, model lama, dengan logo pabrik yang nyaris hilang tertutup debu. Aku memungutnya perlahan. Bayu, ini topi pekerja zaman dulu. Bayu hanya menatapku, wajahnya tegang. Kalau topinya masih di sini, orangnya kemana? Aku tak sempat menjawab, karena tepat setelah itu, dari arah mesin terdengar suara gesekan logam yang jauh lebih keras. Rantai di atas kami bergetar pelan, seperti disentuh seseorang. Lalu suara dengungan itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas, seolah ada mesin tua yang mencoba hidup kembali. Aku dan Bayu berpandangan, tak ada yang bicara. Kami hanya berdiri di sana, menatap roda besar yang perlahan bergetar seperti bernafas. Rak, kita keluar sekarang, kata Bayu dengan nada memohon. Aku menatap kamera di tanganku, kemudian mesin itu. Getarannya semakin kuat, tapi tidak sampai bergerak. Hanya terdengar suara samar dari dalam. Seperti lagu. Bukan lagu utuh, lebih seperti potongan melodi, nyanyian pelan seorang pria, dengan bahasa campuran Jawa dan Belanda. Lembut, tapi juga muram. Aku mundur selangkah. Bayu, kamu dengar juga kan? Bayu mengangguk cepat, wajahnya pucat. Aku dengar, Rak. Ayo, keluar. Kami berjalan cepat ke arah tangga. Tapi anehnya, semakin kami menjauh, nyanyian itu semakin jelas, seolah mengikuti dari belakang. Setiap langkah terasa berat, dan setiap bayangan mesin tampak bergerak sedikit, seperti hidup kembali hanya untuk menyaksikan kami pergi. Sampai di depan pintu besar, aku menoleh sekali lagi. Mesin-mesin itu kembali diam. Tak ada suara apa-apa, seolah semuanya hanya ilusi. Tapi di lantai tempat tadi aku menemukan topi itu. Aku masih melihatnya, tergeletak di tempat yang sama. Namun kini posisinya sedikit berubah, seolah seseorang baru saja memakainya, lalu meletakkannya kembali. Aku menarik napas panjang dan berkata lirih, "Baik, mulai malam ini, jangan pernah datang ke tempat ini sendirian." Bayu tidak menjawab. Kami melangkah keluar, meninggalkan ruang produksi yang kembali tenggelam dalam diam, tapi jauh di dalam hati. Aku tahu diam itu bukan tanda tenang, melainkan tanda bahwa sesuatu sedang menunggu giliran untuk bicara. Malam semakin larut. Angin berhembus pelan melewati jendela pabrik yang pecah separuh. Di luar, kabut makin tebal, tapi udara di dalam terasa lebih pengap. Setiap langkah kami meninggalkan jejak di lantai berdebu. Namun jejak itu cepat hilang, seperti disapu sesuatu yang tak terlihat. Aku, Raka, mencoba meyakinkan diriku bahwa semua yang barusan kami dengar, suara rantai, dengungan mesin, dan nyanyian samar itu hanyalah pantulan angin. Tapi semakin aku menatap mesin-mesin tua di sekeliling, semakin sulit untuk percaya bahwa pabrik ini benar-benar mati. Bayu berjalan di sampingku, masih diam sejak kami keluar dari ruang utama tadi. Aku tahu dia ketakutan, tapi juga tahu dia terlalu gengsi untuk mengakuinya. Ia terus memegang senter dengan tangan gemetar. "Bay," kataku pelan, "kita ambil satu shoot terakhir di area belakang, terus langsung balik, ya?" Ia hanya mengangguk, tanpa suara. Kami berjalan melewati lorong panjang yang menghubungkan ruang produksi dengan area penyimpanan. Di kiri kanan lorong, dinding-dinding dipenuhi jamur dan tulisan-tulisan pudar
Entah catatan kerja, entah nama-nama yang dulu pernah bekerja di sini. Sampai akhirnya kami tiba di ruangan besar yang penuh dengan mesin penggiling kedua. Bentuknya hampir sama seperti yang pertama. Hanya saja lebih rusak. Di tengah ruangan ada satu lampu gantung tua yang berayun pelan. Entah kenapa, padahal tak ada angin. Aku mengangkat kamera. Ini ruangan penggilingan belakang. Ucapku pelan untuk merekam dokumentasi. Dulu tempat ini digunakan untuk tahap terakhir proses produksi gula sebelum dikemas. Tapi setelah tahun 47, semua berhenti. Mesin ini tak pernah bergerak lagi. Aku berhenti berbicara. Bayu memegang lenganku. Tiba-tiba, "Ra," katanya nyaris berbisik. "Lihat, itu." Aku mengikuti arah senter di tangannya. Di balik deretan mesin besar di sisi kiri, ada bayangan. Bukan bayangan kami. Bukan juga pantulan dari cahaya senter. Bayangan itu bergerak perlahan. Seperti seseorang yang berjalan menunduk, membawa sesuatu di tangannya. Aku menatapnya lama. "Bayu, jangan panik dulu. Mungkin penjaga nggak jalan secepat itu," jawab Bayu. Suaranya bergetar. "Lihat." Dia berhenti. Dan benar, bayangan itu berhenti di antara dua mesin besar. Diam, tidak bergerak. Aku menyorot senter. Tapi sinarnya seperti tertahan di udara. Tak cukup kuat menembus gelap. Beberapa detik kemudian, bayangan itu mulai bergerak lagi. Mundur perlahan, lalu menghilang begitu saja. Tidak berjalan keluar, tidak berbalik arah. Hanya hilang. Aku dan Bayu saling berpandangan. "Rak," katanya lirih. "Aku gak mau di sini lagi." Aku mengangguk. Tapi entah kenapa, langkahku tertahan. Di tempat bayangan tadi berdiri, ada sesuatu di lantai. Selembar kain kotor, seperti potongan seragam kerja. Aku mendekat perlahan. Menunduk. Di ujung kain itu, ada bekas huruf yang hampir pudar. Ban lokar Suker Fabriek. Keringat dingin mulai menetes di pelipisku. Aku baru akan mengambil gambar kain itu ketika dari arah belakang mesin terdengar suara pelan, tok tok tok, seperti langkah kaki yang sangat halus berjalan di antara logam. Aku menatap ke arah suara itu. Tidak ada siapapun. Tapi di sudut ruangan, samar-samar terlihat bayangan lain. Lebih tinggi, lebih jelas. Sosok itu tampak mengenakan pakaian lusuh, seperti baju kerja lama dengan topi bundar. Ia berdiri memunggungi kami. Tangannya menggenggam sesuatu seperti sekop atau alat kerja. "Bayu," suaraku nyaris tak keluar. "Kamu lihat juga?" Bayu hanya mengangguk kaku. Dia beneran ada, Ra." Sosok itu tak bergerak. Ia hanya berdiri, menatap ke arah mesin besar, seakan sedang memeriksa hasil kerja. Lalu perlahan kepalanya sedikit menoleh. Tidak sepenuhnya. Hanya cukup untuk menunjukkan profil wajahnya yang suram. Wajah yang pucat dan kaku, tapi bukan marah. Lebih seperti lelah. Aku mundur 2 langkah. Bayu sudah menempel di dinding. Kami berdua tak berani bicara lagi. Dalam diam, aku sempat berpikir, apakah ini yang dimaksud Pak Tarman tadi? Mereka yang belum berhenti bekerja? Sosok itu kemudian bergerak perlahan menuju mesin. Langkahnya tak bersuara, tapi rantai di atas kami ikut bergetar seolah menyambutnya. Ia berhenti di depan roda besar, menunduk, lalu begitu saja menghilang di balik besi tua itu. Tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda, tapi mesin itu bergoyang sedikit, seolah baru saja disentuh oleh tangan yang tak lagi ada di dunia ini. Bayu menarik lenganku keras. "Ra, cukup. Sekarang keluar." Aku tidak membantah. Kami berjalan cepat ke arah pintu keluar. Kali ini tanpa bicara sepatah kata pun. Saat melewati ambang pintu, aku sempat menoleh sekali lagi. Di dalam ruangan itu, di antara mesin yang berkarat, lampu gantung yang tadi berayun kini diam. Tapi di dinding belakang, samar-samar tampak bayangan orang-orang lain. Lebih dari satu. Ada yang berdiri, ada yang duduk, seolah sedang bekerja. Semua tanpa suara, tanpa wajah, hanya
Gerakan lembut, seperti kenangan yang enggan pergi. Aku menarik napas panjang dan menatap Bayu. Kita belum tahu apa yang terjadi di sini, tapi aku rasa tempat ini belum selesai dengan masa lalunya. Bayu menatapku lama, lalu berkata lirih, atau mungkin masa lalunya belum selesai dengan kita. Kami meninggalkan ruangan itu dengan langkah cepat, tapi di belakang kami, aku masih bisa merasakan tatapan tak terlihat dari mereka yang pernah bekerja di sini, dan mungkin masih bekerja hingga sekarang. Aku tidak tahu sudah berapa lama kami berada di dalam pabrik itu. Waktu terasa berjalan pelan, bahkan mungkin berhenti sama sekali. Satu-satunya yang jadi penanda hanyalah hawa yang makin dingin dan cahaya senter yang mulai redup. Raka menatap Bayu yang sejak tadi tak banyak bicara. Wajahnya pucat, tapi matanya masih terus menatap sekeliling, seperti takut kehilangan arah keluar. Setelah kejadian tadi, bayangan di antara mesin, kami sepakat untuk mencari jalan keluar dari sisi lain pabrik. Tapi di tengah perjalanan, kami justru menemukan sesuatu yang tak kalah aneh. Sebuah pintu kayu tua di belakang tumpukan pipa dan besi berkarat. Pintu itu hampir tertutup debu dan sarang laba-laba. Tulisan di atasnya samar, tapi masih bisa kubaca. Archive Gamer, ruang arsip. Aku menelan ludah. Baik, ini bisa jadi ruangan catatan pabrik. Mungkin ada data lama di dalam. Bayu menatapku dengan raut lelah. Rah, kita baru aja lihat sesuatu. Kamu masih mau buka ruangan yang bahkan penjaga pun nggak tahu ada di sini? Aku mengangguk pelan. Kalau kita nggak tahu asal mula tempat ini, kita bakal terus menebak-nebak. Mungkin di dalam situ jawabannya. Bayu menghela napas panjang. Ya sudah, tapi cepat. Aku nggak mau di sini lama-lama. Dengan sedikit tenaga, aku mendorong pintu itu. Engselnya berderit lirih. Ruangan di baliknya gelap dan sempit. Tapi dinding-dindingnya dipenuhi rak kayu berisi tumpukan map, buku catatan, dan dokumen-dokumen tua yang hampir hancur dimakan waktu. Aroma kertas lembab dan tinta pudar langsung memenuhi udara. Aku menyalakan kamera lagi dan menyorot salah satu rak. Di sana tertulis angka tahun yang membuat bulu kuduku berdiri. Ke 1938, tahun yang sama yang sering disebut warga desa sebagai masa terakhir pabrik ini benar-benar beroperasi. Bayu berdiri di pintu, tak berani masuk lebih jauh. Cepetan, Ra, ambil gambar seperlunya. Aku mengangguk, tanganku menyusuri rak-rak tua itu, sampai akhirnya menemukan sebuah buku besar bersampul kulit coklat. Di punggungnya tertulis, Daftar Tenaga Kerja dan Produksi. Aku membuka halaman pertamanya dengan hati-hati. Tulisannya rapi, menggunakan huruf Latin dan sedikit ejaan Belanda. Ada nama-nama pekerja, jam kerja, serta jumlah produksi gula setiap bulan. Semuanya tampak biasa. Sampai aku sampai di halaman terakhir, tulisan di sana mulai berantakan. Ada goresan pena yang menurun miring, seperti ditulis tergesa-gesa. Di baris paling bawah, aku membaca satu kalimat yang membuat tenggorokanku kering. Kami masih bekerja sampai lonceng berhenti. Aku terpaku. Tinta di kalimat itu sudah pudar, tapi garisnya masih jelas. Seolah pesan itu ditulis dengan sangat kuat, dengan perasaan yang besar. Bayu, panggilku pelan. Kamu harus lihat ini. Ia mendekat, menyorot halaman itu dengan senter. Matanya membesar sampai lonceng berhenti. Maksudnya apa? Aku menggeleng. Aku gak tahu. Tapi kalau ingat cerita Pak Tarman, lonceng itu dulu tanda dimulainya dan berakhirnya jam kerja. Kalau begitu, mereka menunggu lonceng berhenti berbunyi untuk berhenti bekerja. Bayu menelan ludah. Tapi lonceng itu udah rusak puluhan tahun, Rak. Kami terdiam cukup lama. Hanya bunyi halus kertas yang bergetar di tangan yang terdengar. Di tengah hening itu, aku memperhatikan halaman belakang buku itu. Ada bekas tinta samar di pojok.
seperti cap tangan kecil, tapi yang membuatku menggigil, cap itu bukan hitam, bukan tinta biasa. Warnanya keabu-abuan, seperti abu yang menempel lama. Aku menutup buku itu perlahan dan menatap rak di sekeliling. Banyak map lain yang tersusun acak. Beberapa di antaranya jatuh ke lantai. Terbuka menampilkan lembar laporan produksi yang berhenti di bulan Agustus tahun 1938. Tidak ada catatan. Setelah itu, tidak ada tanda bahwa pabrik ini sempat benar-benar ditutup secara resmi. Bayu mulai gelisah. Ra, aku gak suka tempat ini. Dari tadi, aku ngerasa kayak ada yang liatin. Aku menoleh ke arah pintu. Ruangan itu kecil, tapi gelap di bagian belakang. Dan entah kenapa, aku juga merasa hal yang sama. Seperti ada sesuatu yang berdiri di antara rak paling ujung, diam, memperhatikan kami tanpa suara. Aku menegakkan tubuh, berusaha bersikap biasa. Oke, kita keluar. Aku udah dapet gambar cukup. Kami berdua berjalan cepat ke arah pintu. Tapi sebelum keluar, aku sempat menoleh sekali lagi ke arah rak tempat buku itu kuambil. Di antara bayangan, aku melihat sesuatu yang samar. Bayangan seorang pria berdiri di depan rak. Punggungnya menghadapku, tangannya terulur ke arah buku yang baru saja kumasukkan kembali. Aku memejamkan mata sejenak, lalu membukanya lagi. Tak ada siapa-siapa, tapi buku itu kini terbuka lagi di halaman yang sama. Kalimat itu menatapku, seolah ditulis baru tadi malam. Kami masih bekerja, sampai lonceng berhenti. Aku menelan ludah dan berbisik. Bye, ayo cepat. Begitu kami keluar, aku menutup pintu rapat-rapat. Baju bertanya rak, kenapa kamu nutupnya buru-buru? Aku menatap pintu itu lama, lalu berkata pelan, karena sepertinya mereka baru saja mulai kerja shift malam. Kami berdua tidak bicara lagi setelah itu. Langit di luar semakin gelap. Tapi entah kenapa, dari arah dalam pabrik, aku seperti mendengar suara pelan. Seperti lembaran kertas yang dibuka, dan pena yang menulis sesuatu. Mungkin imajinasi, mungkin juga catatan itu sedang diperbarui. Malam sudah hampir menyentuh tengahnya. Ketika kami akhirnya keluar dari ruangan arsip itu, nafasku masih terasa berat. Bukan karena lelah, tapi karena perasaan aneh yang terus menekan dada. Seolah udara di sekitar pabrik mulai berubah. Makin dingin, makin tebal, dan makin hidup. Aku, Raka, berjalan di depan dengan langkah cepat. Kamera masih ku genggam erat. Meski kini tanganku bergetar. Di belakanku Bayu terus menoleh ke segala arah. Matanya liar, mencari sumber dari setiap suara kecil. Kita keluar lewat gerbang depan aja, Rak, katanya pelan. Aku udah gak mau lewat lorong. Aku mengangguk. Jah, ayo. Sebentar lagi selesai. Kami menyeberangi halaman belakang pabrik yang luas, menuju jalan utama yang mengarah ke pintu gerbang. Kabut turun lebih rendah dari sebelumnya. Sampai-sampai kami hanya bisa melihat beberapa meter ke depan. Mesin-mesin di dalam gedung sudah tak terdengar lagi. Tapi entah kenapa, justru keheningan itulah yang membuatku semakin gelisah. Bayu tiba-tiba berhenti. Rak, kamu dengar gak? Aku menoleh. Dengar apa? Apa? Dia menajamkan telinga. Kayak suara logam dari arah menara itu. Aku mengangkat senter ke arah yang dia tunjuk. Di kejauhan, samar-samar terlihat menara lonceng yang tadi kami lihat di awal malam, menjulang di atas kabut, diam dan bengkok. Aku tahu lonceng itu sudah rusak sejak lama. Bahkan dari dekat pun, tadi kulihat tali pemukulnya sudah putus. Tapi kini, ada sesuatu yang berubah. Bagian atas menara itu tampak sedikit bergerak, berayun pelan. Angin malam bertiup lembut, tapi tak cukup kuat untuk menggoyangkan besi sebesar itu. Aku menatap Bayu. Mungkin cuma angin. Tapi bahkan sebelum kalimat itu selesai, terdengar suara pertama itu. Dalam, berat, dan menggema pelan ke seluruh halaman. Gong. Kami berdua terpaku. Suaranya datang dari arah menara, dentangan lonceng tua yang katanya sudah tak bisa berbunyi lagi. Ra, suara Bayu bergetar. Itu gak mungkin.
Aku tak menjawab. Suara kedua terdengar. Lebih pelan tapi jelas. Gong. Kali ini diikuti oleh getaran halus di tanah. Seperti napas yang keluar dari perut bumi. Bayu mundur beberapa langkah. Ra, ayo keluar. Sekarang, aku menatap menara itu. Tak bisa berpaling. Dalam hening, di antara dua dentangan itu, aku mendengar sesuatu yang lain. Suara langkah-langkah banyak orang. Berat, ritmis. Seperti barisan pekerja yang sedang berjalan menuju tempat kerja mereka. Aku menyorot senter ke arah kabut, dan di sanalah kulihatnya. Dari balik kabut tebal, muncul bayangan-bayangan manusia. Banyak, puluhan. Mereka berjalan beriringan, sebagian menunduk, sebagian mendorong sesuatu yang tak terlihat. Pakaian mereka lusuh, seperti seragam kerja dari masa lalu. Langkah mereka seragam, senyap, hanya meninggalkan gema lembut di tanah yang lembab. Bayu mulai mundur. Rak! Ajo! Tapi, aku tetap diam. Terpaku oleh pemandangan itu. Para bayangan itu berhenti tepat di depan pabrik. Beberapa menoleh ke arah menara. Lalu, dentangan ketiga pun terdengar, gong, dan saat itu juga, semua bayangan itu menengadah bersamaan. Dalam sekejap, aku bisa melihat wajah mereka. Pucat, kosong, tapi damai. Seperti orang-orang yang sudah lama menunggu giliran untuk pulang. Angin berhembus pelan, melewati kami. Salah satu dari mereka, seorang pria bertopi bundar, sosok yang pernah kulihat di antara mesin, melangkah maju. Ia memandangku lama, lalu menundukkan kepala perlahan, seperti memberi salam. Setelah itu, ia berbalik, berjalan masuk ke dalam pabrik bersama yang lain. Satu persatu mereka menghilang di balik pintu besar yang terbuka sendiri, lalu tertutup perlahan dengan suara lembut. Tak ada lagi suara lonceng, tak ada langkah, hanya keheningan yang dalam. Dan hawa dingin yang perlahan mulai menghilang. Bayu memegang bahuku kuat-kuat. Kita udah selesai di sini, Rak. Selesai. Aku menatap menara yang kini benar-benar diam. Tidak ada bayangan apapun. Hanya bulan pucat yang menggantung di langit, menyinari tulisan pudar di dinding pabrik ban Lokar Sugar Fabri, Kamenos 1893. Kami berjalan meninggalkan halaman itu tanpa menoleh lagi. Tapi saat sampai di gerbang, aku mendengar suara lembut dari kejauhan. Seperti bisikan, samar, di antara kabut. Suara yang mengucapkan sesuatu dalam bahasa Belanda yang tak sepenuhnya kupahami. Tapi aku sempat menangkap satu kata yang jelas. Ainda. Selesai, aku menoleh sekali lagi ke arah pabrik. Tak ada apapun di sana. Tapi entah mengapa, aku merasa tempat itu akhirnya tenang. Mungkin lonceng yang berbunyi malam ini bukan peringatan, melainkan tanda bahwa mereka akhirnya berhenti bekerja. Aku mematikan kamera dan berkata pelan, "Bye." Mereka akhirnya pulang. Kami berjalan meninggalkan pabrik tua itu, menembus kabut yang perlahan menipis. Di belakang kami hanya tersisa bangunan bisu yang kini benar-benar sepi. Tapi di dalam hati, aku tahu sebagian dari cerita ini tidak akan pernah bisa kuceritakan dalam videoku nanti. Karena ada hal-hal yang tidak dimaksudkan untuk direkam, hanya untuk disaksikan dan diingat dalam diam.